ketiga, ada Clemens dari Roma yang juga sudah merumuskan iman kepada Trinitas yang demikian. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Shalom, bertemu lagi dengan saya di Juli. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab atau tidak tertulis di dalam Alkitab. Melainkan baru ada setelah Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama membahasnya. Saya memulainya dengan pernyataan Pak Bambang Nursena, di mana beliau mengatakan demikian, bahwa Trinitas tidak berbicara tentang keesaan Allah dalam jumlah, melainkan berbicara tentang keesaan Allah dalam relasi, yaitu Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Lalu ayat mana saja di dalam Alkitab yang menuliskan tentang Trinitas? Ada beberapa ayat yang saya catat. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di mana Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya ada bersama-sama di dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, di dalam Kejadian 1 ayat 26, yaitu ketika Allah menjadikan manusia. Dia berkata, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kemudian yang ketiga, Yohanes 1 ayat 1. Di sana tertulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian yang keempat, di dalam Matius 28 ayat 19. Di sana tertulis, di dalam mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya dan membaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 diucapkan di dalam salam berkat. Iman kepada Trinitas tidak hanya sebatas pada tulisan, melainkan benar-benar diimani oleh murid-murid para rasul, dan mereka pun bahkan mau mati demi mempertahankan imannya kepada Allah Trinitas. Yang pertama, ada Polikarpus, uskup dari Smyrna, yaitu seorang murid dari Rasul Yohanes yang mati tahun 156 Masehi. Sebelum dia mati, dia mengimani Allah Trinitas. Kemudian yang kedua, ada Ignatius. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus. Dia mati tahun 107 Masehi. Sebelum mati, dia juga sudah merumuskan iman kepada Allah, firman, dan juga Roh-Nya. Yang ketiga, ada Clemens dari Roma. Dia juga sudah merumuskan iman kepada Trinitas yang demikian. Demi Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan juga Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada Ireneus, murid dari Polikarpus yang meninggal pada tahun 177 Masehi. Dan dia sebelum meninggal sudah merumuskan iman kepada Trinitas. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Trinitas tidak tertulis di dalam Alkitab dan baru ada
setelah Konsili Nikea tahun 325 Masehi, ini adalah salah besar. Karena faktanya Trinitas tercatat di dalam Alkitab, bahkan sudah diimani dan dirumuskan oleh para murid, para rasul sebelum Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Jadi ini jawaban saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Salam waras dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.